Untuk penyakit COVID-19 ini yang perlu diingat, kita nanti sakit kalau misalnya sudah dirawat itu kita tidak ditungguin oleh siapa-siapa. Kita hanya sendiri. Jadi Assalamualaikum dok. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan mewawancarai salah seorang teman saya yang berasal dari alma mater yang sama, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang. Dia merupakan seorang dokter yang tangguh, cantik, dan pintar. Dia pernah mengabdi sebagai seorang dokter di Nusa Tenggara Timur selama 1 tahun pada program internship Dokter Indonesia. Dan saat ini menjadi relawan COVID-19 di salah satu rumah sakit rujukan khusus COVID-19 di Jakarta. Gimana sih suka dan duka menjadi seorang tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini? Yuk kita simak video berikut ini, semoga bermanfaat. Saat ini saya bertugas sebagai relawan COVID-19 di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. Alasan utamanya karena saya ingin berkontribusi untuk pandemi ini, khususnya di negara kita. Jadi negara kita, negara Indonesia yang terpusat di ibu kota, itu angka COVID-19 lagi tinggi. Jadi saya ingin berkontribusi dan insya Allah ke depannya menjadi pengalaman besar dalam hidup saya dan menjadi tantangan tersendiri juga untuk saya menjadi seorang dokter. Alasan lain, jadi tipikal dari penyakit COVID-19 ini adalah menurut penelitian memiliki dampak dan gejala minimal kepada orang usia muda. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai dokter yang di usia muda berkontribusi lebih untuk pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya ini pertanyaan banyak banget dok yang nanya ke saya. Untuk izin orang tua itu nggak semulus jalan tol. Sebelumnya saya harus meyakinkan diri saya terlebih dahulu sebelum izin ke orang tua. Dengan banyak pertimbangan, saya memutuskan menjadi relawan COVID-19. Terus akhirnya saya memutuskan minta izin ke mama dan Mbak Nin saya. Jadi saya ngomong baik-baik dan singkat cerita akhirnya mereka mengizinkan saya untuk menjadi relawan COVID-19. Jadi saya banyak terima kasih kepada orang tua saya, mama dan Mbak Nin untuk melepas anaknya menjadi relawan COVID-19. Masya Allah. Dan juga Dokter Ziah kan juga satu-satunya anak perempuan ya. Untuk menjadi relawan COVID-19 ini tidak harus tenaga medis aja dok. Dia terbagi dua, jadi ada medis dan non-medis. Jadi kalau misalnya non-medis itu seperti satpam, cleaning service, pramusaji, dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya medis itu seperti dokter spesialis, dokter, perawat, tugas farmasi, apoteker, tugas lab. Semua yang berkontribusi di rumah sakit itu bisa menjadi relawan COVID-19. Untuk tenaga kesehatan itu pastinya harus ada STR ya dok ya. Kalau STR itu kan sebagai legalitas bekerja ke depannya. Terus kalau untuk keterampilan khusus pasien-pasien COVID-19. Jadi mungkin untuk dokter sendiri itu keterampilan untuk swab tenggorok. Tapi itu tenang aja, nanti sebelum kita terjun melayani pasien, kita ada pelatihan khusus sekitar 10-14 hari untuk persiapan pelayanan COVID-19. Sebenarnya kan ini kita dapat pelatihannya dari dokter THT, jadi tidak menutup kemungkinan dokter THT, dokter spesialis paru, dan dokter spesialis penyakit dalam lainnya, bahkan dokter umum bisa melakukan swab tenggorok, karena swab tenggorok ini nantinya di bangsa rawatan akan kita lakukan berkala. Kalau misalnya pasiennya ramai, kita bisa bantu dengan tenaga dokter umum. Terhitung dari tanggal 1 April dok, jadi kontraknya itu sekitar 6 bulan atau sampai wabah pandemi ini berakhir, dikatakan berakhir oleh pemerintah. Untuk tugasnya sendiri itu sama aja sama dokter-dokter jaga di sakit biasa, sama kayak dinas malam, dinas pagi, dinas sore, terus melayani pasien sama aja. Cuma bedanya pasiennya hanya pasien COVID-19. Jadi kalau misalnya pasien yang biasa itu kan bervariasi ya dok ya, dari jantung, ginjal, paru, bisa kanker. Ini pasien-pasien COVID-19 atau dengan penyakit penyerta lainnya. Jadi bisa penyakit yang bervariasi tadi, tapi dengan COVID-19.
Yang membedakan rumah sakit COVID-19 dengan rumah sakit biasa itu adalah ketika kita bekerja. Jadi kita bekerja harus memakai APD lengkap, Dok. Jadi kita harus memasang APD dan melepaskan APD dengan tata cara yang baik dan benar. Yang penting juga di bangsal rawatan dan IGD itu semua sampah-sampahnya itu adalah infeksius. Tidak ada lagi yang infeksius dan non-infeksius. Jadi semuanya itu adalah infeksius gitu. Karena pasiennya hanya COVID-19, pasiennya tidak banyak variasi penyakit kecuali tadi ya pasien dengan penyakit penyerta. Total bed yang telah tersedia untuk pasien COVID-19 ini adalah 165 bed. Kemungkinan ini akan ditambah karena dengan meningkatnya angka COVID-19 di Indonesia sendiri, khususnya di ibu kota Jakarta. Pasien itu sendiri itu terbagi ada 4 triase, ada triase hijau, kuning, merah, dan hitam. Jadi kalau misalnya yang hijau itu biasanya dirawat di bangsal biasa, yang kuning dan merah itu biasanya di HCU dan ICU. Kalau misalnya yang hitam itu pada pasien yang sudah meninggal. Jadi nantinya jenazah yang di triase hitam akan diproses sebagai pasien COVID-19. Keadaan yang ada sekarang untuk pasien itu kalau pasien biasa atau pasien triase hijau itu dalam satu kamar sekitar 4-5 orang. Jadi setiap satu bed ke bed yang lain itu jaraknya sekitar 2 meter. Pasiennya wajib memakai masker, tiap hari ganti baju dan mandi. Jadi pasiennya sendiri dan tidak ditunggu oleh keluarga. Keluarga nanti menghubungi lewat akses komunikasi rumah sakit. Bisa lewat handphone pasien. Biasanya kalau pasien-pasien yang stabil mereka bawa handphone. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak stabil, misalnya pasien-pasien yang tidak sadar, yang di ICU, pasien-pasien sesak, itu biasanya komunikasinya via bagian komunikasi dari rumah sakit, Dok. Biasanya kita sebut command room. Jadi nanti warga dihubungi keadaan pasien melewati dokter-dokter jaga sesuai bangsal rawatan pasien tersebut. Jadi dokter penanggung jawabnya nanti akan mengabari atau menginfokan kepada keluarga pasien ya, Dok? Iya, betul. Berarti keluarga pasien tidak boleh datang ke rumah sakit ya, Dok? Tidak boleh, dokter. Untuk APD itu semua tenaga medis, paramedis, dan bahkan non-medis yang akan berkontak dengan pasien itu wajib memakai APD. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan dan sebelum kita melayani pasien COVID-19 ini, kita ada pelatihan memakai dan melepaskan APD. Tidak ada ketentuannya, jadi kalau ketika kita memakai APD, sudah ada tahap-tahapnya. Biasanya yang rentan tertular dari COVID-19 ini ketika melepaskannya, karena setelah kita memakai APD, kita kontak dengan pasien. Setelah kontak pasien, otomatis semua APD kita terkontaminasi dari virus. Jadi ketika melepaskannya harus hati-hati. Sudah ada urutannya, jadi dari yang pertama, yang kedua, sampai yang terakhir gitu, Dok. Jadi sifatnya APD ini ketika satu kali pakai, itu langsung dibuang. Jadi kalau misalnya kita sudah memakai APD, kita harus mandi. Nah, ketika mandi, kita harus pakai baju yang bersih lagi, dan baju yang tadinya kita pakai harus dicuci. Benar-benar harus sesuai aturan dalam memakai dan juga melepaskan APD itu ya, Dok. Tidak bisa sembarangan, dan juga ini kan tentunya untuk keselamatan kita juga. Iya, betul, dokter. Jadi kita harus aman diri kita terlebih dahulu, setelah itu baru mengamankan pasien. Sebenarnya boleh, cuma karena kita kekurangan APD ya, Dok ya, jadi kita harus menghemat-hemat. Kalau bisa ditahan ya ditahan dulu. Kalau misalnya tidak bisa mungkin ya gantian, tapi sebisa mungkin ditahan dulu. Iya, tidak boleh langsung dibuang. Kalau misalnya kita pakai lagi, nanti kita bisa terpapar virus corona. Ada satu pasien dengan konfirm positif COVID-19, dia mempunyai anak, jadi anaknya di swab juga. Nah, hasilnya juga positif. Nah, anaknya ada 2, terus dua-duanya positif. Itu juga yang satu juga lagi dalam pemantauan, itu juga mau di swab. Ada juga tantenya juga positif. Jadi dalam satu rumah itu positif semua. Jadi mereka alhamdulillahnya gejalanya stabil, mereka dirawat di bangsal secara bersamaan.
kita ketahui ini kan penularan COVID-19 ini cepat ya dok ya. Kita harus benar-benar aware kepada pencegahan dari COVID-19 ini dok. Ya, betul sekali. Jadi kita harus mematuhi aturan dan anjuran yang diberikan oleh pemerintah dan tenaga medis ya dok? Iya betul dokter. Sebenarnya agak beda jauh sama jam kerja rumah sakit biasa. Jadi kita kerjanya 6 hari on dan 6 hari off. Nah ketika on itu setiap harinya itu 8 jam. Dimulai dari jaga pagi, siang, malam gitu dok. Terus setelah itu 6 hari libur. Nah ketika libur itu harus isolasi mandiri di penginapan. Berarti ada 3 shift ya dok dalam sehari itu? Iya betul. 3 shift. Lalu dokter harus ke penginapan, bukan ke rumah, nggak boleh ke rumah masing-masing berarti ya dok? Iya, tidak boleh dok. Fasilitas ini berasal dari pemerintah Indonesia sendiri dan dari pihak rumah sakit. Jadi untuk fasilitasnya kita mendapatkan hotel atau penginapan selama bekerja, itu baik ketika on dan ketika off. Terus makan 3 kali 1 hari, ada transportnya. Jadi dari rumah sakit ke penginapan kita ada transportasi untuk antar jemput. Terus untuk vitamin, susu, extra food. Dan banyak terima kasih kepada masyarakat dan orang-orang yang banyak menyumbang untuk kita, untuk tenaga medis dan para medis, berupa makanan, APD, sabun, sampo, dan lain sebagainya untuk tenaga medis. Masya Allah. Memang di setiap kesulitan ada saja yang mau berbagi ya dok? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah dokter. Awalnya pasti ada rasa takut, rasa cemas akan tertular dari penyakit COVID-19 ini. Tetapi ketika kita sering terpapar dan sering bekerja untuk melayani COVID-19 ini, kita sudah terbiasa. Rasa cemas itu berangsur hilang, walaupun masih ada sisa-sisanya sedikit. Ada tenaga medis atau tenaga paramedis dan non-medis, ada timbul gejala seperti itu, harus dilaporkan dan tiap hari juga dicek kesehatan secara berkala. Kalau misalnya sudah dilaporkan, nanti akan ada tindak lanjut dari pihak rumah sakit, misalnya seperti swab tenggorok atau isolasi mandiri di rumah sakit. Pemeriksaan swab tenggorok itu kalau misalnya pada tenaga medis atau paramedis dan non-medis yang sudah menimbulkan gejala itu wajib hukumnya melapor dan akan di swab tenggorok. Atau yang fit itu biasanya berkala dokter, ada jadwalnya, nanti tergantung dari jadwal yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Dan hasilnya swab tenggorok dokter Zia itu negatif ya dok? Alhamdulillah, semoga sampai akhir juga negatif. Amin, amin ya Allah. Harusnya kita sehat fisik, sehat mental dulu di diri kita sendiri, ditambah dengan asupan-asupan dari luar. Kita tetap menjaga imunitas diri kita sendiri, jadi kita tidak boleh capek, tidak boleh banyak pikiran, karena capek dan banyak pikiran akan menurunkan imunitas kita. Jadi di samping itu juga ditambah dengan makan makanan yang bergizi, minum vitamin, minum extra food yang banyak, dan olahraga yang teratur. Ya, saya juga lihat di Instagram Dokter Zia, beberapa hari yang lalu dokter melakukan olahraga di sela-sela kekosongan jadwal jaganya dokter ya? Iya, benar dokter. Itu salah satu upaya peningkatan imunitas dan pencegahan juga dokter. Dari hal kecil dulu, jadi kita harus cuci tangan yang baik dan benar. Kalau misalnya mau keluar rumah, pakai masker. Terus kalau misalnya ada gejala, langsung ke pusat pelayanan kesehatan. Terus jangan mudik atau pulang kampung dulu. Ditambah dengan jangan lupa makan makanan yang bergizi, jangan lupa vitaminnya. Tiap pagi jangan lupa berjemur juga. Yang perlu diingat, kita nanti sakit, kalau misalnya sudah dirawat, itu kita tidak ditungguin oleh siapa-siapa. Kita hanya sendiri. Jadi, untuk penyakit COVID-19 ini, tidak hanya 3-5 hari, terus pulang, enggak. Jadi evaluasinya itu butuh waktu yang lama. Lumayan bosan juga di rumah sakit sendiri, enggak ketemu keluarga. Nah, kalau misalnya sehat bisa pulang. Nah, kalau misalnya pasiennya sesak, terus pasiennya mungkin di terminal kehidupannya atau meninggal, itu meninggalnya tidak ditemenin oleh orang-orang terdekat seperti keluarga dan teman dan kerabat terdekat. Kita semua banyak berdoa pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan khususnya di Indonesia juga semoga angka
kasus positif, meninggal segera menurun dan angka kasus sembuhnya naik terus. Amin, amin. Terima kasih banyak kepada Dr. Zia yang telah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara pada sore hari ini. Semoga Dr. Zia dan tenaga medis di seluruh Indonesia sehat selalu, dan juga semoga masyarakat Indonesia patuh kepada anjuran pemerintah dan juga anjuran tenaga medis, dan semoga kita semua sehat selalu, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya, Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Dokter Nana. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Semoga sukses selalu juga, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.